Agenda selebriti sore ini dibuka dengan kegiatan grup Sheila on Seven yang Kamis malam lalu mengadakan konser di New Stardust. Malam itu grup asal kota Gudeg Yogyakarta ini tampil tanpa gitarisnya Eros. Eros tidak ikut tampil karena ayahnya meninggal dunia sehingga Eros harus pulang ke Jogja. Walau begitu, grup yang dikabarkan sebagai band termahal dan pemilik royalti terbesar ini tetap tampil memikat menghibur penggemarnya. Mereka menyanyikan lagu-lagu hitsnya. Sudah mau melahirkan gitu ya. Saya cepat-cepat langsung disuruh dokter masuk ke tempat bersalin untuk pakai baju putih yang seperti dokter itu. Udah itu kata dokter kalau memang bapaknya nggak kuat ya jangan dipaksa. Soalnya kemarin ada yang baru melahirkan ternyata bilang kuat-kuat tapi pingsan kata gitu. Begitu anaknya lahir ya udah saya siap ya. Saya coba deh suster. Akhirnya begitu dia melahirkan, saya dengar suara teriakan bayi nangis kencang sekali. Wah, yang itu saya udah, aduh, napas sudah tinggal separuh aja. Udah akhirnya saya, maaf, suster saya nggak tega nih lihatnya, karena anak pertama ya. Banyak pria merasa takut untuk menggendong anak bayinya yang baru saja lahir. Bagaimana dengan Agus? Karena saya belum pengalaman ya untuk gendong, jadi tadi agak-agak takut gitu. Gimana caranya? Terus sempat gendong, jadi dia diatur sama susternya untuk cara-caranya gitu. Lalu sudahkah Misha dan Agus mempersiapkan nama bagi anak laki-lakinya itu? Saya yang berikan karena dia waktu waktu hamil dia masih menghadapi syuting ya, ketoprak ya. Jadi saya kasih nama pewayangan gitu. Itu salah satunya Arjuna Anggara Putra. Itu ada artinya. Putra laki-laki, Anggara itu hari baik, dan yang Arjunanya itu tampan dan kuat gitu. Wibawa itu aja. Kepengennya. Sudah siapkah Agus dan Misha menjalani hari-harinya sebagai orang tua? Oh, kalau saya dengan adanya kayak gini, ini kan udah hukum alam ya. Saya terima gitu dan siap sekali gitu untuk jadi bapak. Pemirsa, Anda tentu pernah mendengar isu kedekatan antara Guru Soekarno Putra dan Cici Faramida. Kabarnya dulu Guru sempat naksir pada penyanyi dangdut papan atas itu. Tapi Cici sudah keburu berpacaran dengan Ferry Irawan. Dan sekarang setelah Cici putus dengan Ferry, Guru mencoba lagi menjalin kerjasama dengan Cici Faramida melalui GSP pimpinannya. Apakah ini berarti Guru mencoba mendekati Cici kembali? Pemirsa, tidak banyak wanita yang bisa memikat hati Guru Soekarno Putra. Dulu Guru sempat diisukan jatuh cinta pada penyanyi asal Ujung Pandang, Andi Mariam Matalata. Tetapi setelah itu Guru tidak pernah terdengar lagi dekat dengan wanita lain. Sampai setahun lalu Guru dihebohkan dekat dengan penyanyi dangdut Cici Faramida. Ketika itu Guru menawarkan diri menangani koreografi untuk video klip Cici berjudul Wulan Merindu. Guru juga sempat membuatkan lagu khusus berjudul Candu Asmara. Guru mengakui Cici memang memiliki keistimewaan dibanding penyanyi dangdut lain. Saya rasa tentunya dari segi warna suaranya gitu ya, masing-masing punya warna suara sendiri. Dan Cici, kalau dangdut kan itu unsur-unsur di situ, misalnya unsur warna suara dan juga cengkok-cengkoknya dan lafal-lafalnya gitu. Ya Cici punya juga ciri khas sendiri gitu. Kabarnya Guru tertarik pada Cici karena Cici memiliki kemiripan dengan Andi Mariam Matalata. Ya ada lah, boleh dibilang hampir satu tipe gitu ya. Walaupun ya lain juga gitu. Cuman ya secara umum gitu oke lah. Sebagai artis itu cukup pada saya ya menunjukkan sikap yang baik dari segi profesionalitas gitu. Jadi misalnya datang tepat waktu dan sebagainya, dan punya kesungguhan untuk mempelajari materi apa yang akan ditampilkan. Pribadi juga baik. Sekedar ingin tahu sedekat apakah hubungan Guru dengan Cici? Ya
Ya kalau dekat sih saya ngerasa udah dekat, walaupun kadang-kadang ya jauh di mata dekat di hati gitu. Lalu benarkah guru bermaksud mendekati Cici kembali setelah Cici putus dengan Ferry? Ya itu ntar aja deh. Rahasia buat check and recheck. Duh. Pemirsa, sekarang kita ikuti kegiatan sejumlah selebriti dalam sepekan terakhir. Inilah agenda selebriti. Agenda selebriti sore ini dibuka dengan kegiatan grup Sheila on Seven yang Kamis malam lalu mengadakan konser di New Stardust. Malam itu grup asal kota Gudeg Yogyakarta ini tampil tanpa gitarisnya Eros. Eros tidak ikut tampil karena ayahnya meninggal dunia sehingga Eros harus pulang ke Jogja. Walau begitu, grup yang dikabarkan sebagai band termahal dan pemilik royalti terbesar ini tetap tampil memikat menghibur penggemarnya. Mereka menyanyikan lagu-lagu hitsnya. Masih dari dunia musik, telah lahir satu lagi grup band baru bernama Shaden. Hari Rabu lalu kelompok ini melepas album keduanya. Trio kakak beradik yang terdiri dari Nuri, Abrar, dan Rizal ini memberi sentuhan segar dalam musik pop. Sesuai dengan konsep musiknya yang untuk remaja, musik Shaden sangat pas dengan sentuhan rock dan juga pop progresif. Ada kegiatan baru Ikang Fauzi. Kini suami artis Marissa Haque ini ingin mengkonsentrasikan bisnisnya pada perjalanan umroh. Tanggal 28 Mei lalu, Ikang membuka pameran tentang umroh di Hotel Sahid Jaya. Pameran yang diikuti berbagai perusahaan perjalanan itu juga menampilkan fashion show baju muslim dan talk show. Tujuannya untuk mengajak masyarakat semakin mengetahui informasi mengenai umroh dan haji. Pemirsa, semoga saja Anda tidak pernah merasa bosan mendengarkan isu Ferry Irawan melamar pacar-pacarnya. Memang sudah beberapa kali Ferry diisukan akan menikahi beberapa wanita, di antaranya model bernama Alfa Reza Item, pemain sinetron Intan Safila, dan yang terakhir penyanyi dangdut Cici Faramida. Dan sekarang bintang sinetron itu dikabarkan akan menikahi pacar barunya, seorang model bernama Audrey, akhir bulan ini. Pemirsa, lagi-lagi Ferry Irawan bikin heboh. Setelah rencana menikahi Cici Faramida kandas di tengah jalan, kini kabarnya Ferry akan menikahi Audrey, wanita yang baru beberapa bulan ini menjadi pacarnya. Bahkan ada sumber yang mengatakan kalau Ferry dan Audrey akan menikah di akhir bulan Mei ini. Segala keperluan untuk pernikahan telah dipersiapkan termasuk tata rias dan rancangan kamar pengantin. Hanya saja katanya Ferry dan Audrey akan menikah diam-diam dan tidak ingin dipublikasikan. Lalu apa komentar Ferry dan Audrey tentang isu ini? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, siapa tahu nanti kita jodoh, kita sampai ke pelaminan. Kalau kita nggak jodoh, kan nggak jadi nanti. Ntar gue lagi yang salah. Begitulah jawaban Ferry dan Audrey saat diklarifikasi tentang isu perkawinan mereka. Pasangan ini tidak membantah meski tidak pula membenarkan. Lalu bagaimana soal lamaran? Benarkah Ferry sudah melamar Audrey? Mau kalau udah ngelamar udah pakai cincin dong. Ini masih pakai yang ini nih, sedap. Enggak. Sini nggak dikasih, gue kasih segede gitu. Nggak ada tuh kayaknya. Tetapi dilamar kan bukan berarti harus memakai cincin. Enggak, tapi kan biasanya kalau udah ngelamar kan ada pengikatnya. Tapi kan enggak. Pokoknya sekarang kita mau tenang-tenang aja deh. Yang penting kita berdua berusaha untuk menjaga hubungan kita berdua ya. Kan itu semua yang nentuin yang di atas. Dalam menjawab pertanyaan mengenai isu pernikahannya, Ferry dan Audrey memang banyak bercandanya. Padahal kabarnya mereka berdua telah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk pesta adat. Seandainya saya nikah gitu ya, adatnya ya terserah. Kebetulan saya orang Sunda, dia orang Sunda, ya pasti adatnya adat Sunda gitu. Mau lucu-lucuan nih. Lucu-lucuan ya pakai adat Chinese, kayak lucu kali. Oh, enggak lah, kita kan Sunda dua-duanya, jadi
eh ya paling nggak adat Sunda lebih bagus kan. Lalu bagaimana dengan isu kalau mereka telah membeli mobil dan rumah bersama? Alah, ada lagi nih. Aduh, capek deh.